أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita semua dengan seruan iman sebelum menyampaikan kewajiban itu, yaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah kami wajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Ini adalah panggilan sayang kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang hatinya penuh dengan iman tentu saja akan menjawab dengan jawaban yang juga direkam di dalam Al-Quran. Sami'na wa ata'na. Ya Allah, kami dengar dan kami taat. Dan jawaban itu adalah konsekuensi dari iman itu sendiri. Landasan iman di dalam merespon sebuah kewajiban itu hakikatnya memberikan kekuatan kepada jiwa untuk menghadapi berbagai kewajiban yang mungkin terasa berat, itu menjadi terasa ringan. Musibah sebagai ujian untuk naik kelas. Sakit dianggap sebagai penghilang atas segala catatan-catatan dosa. Dan ketakutan menjadi sebuah keberanian. Lihatlah bagaimana kisah iman yang diceritakan juga Al-Quran mengenai kisah tukang sihir Fir'aun. Ketika mereka berhadap-hadapan dengan Nabi Musa, dalam pertarungan tongkat mereka menjadi ular. Dan mereka kalah. Mereka sujud dan mereka mengucapkan, qalu amanna bi Rabbi Musa. Kami kalah, kami beriman kepada Rabbnya, Rabbi Musa wa Harun. Qalu amanna bi Rabbil alamin. Kami beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Sontak saja ucapan para tukang sihir yang sangat dipercayai oleh Fir'aun itu membuat Fir'aun murka dan marah. Dia katakan, a'amantum bihi qabla an adzana lakum? Bisa-bisanya kamu mengatakan beriman kepada Musa, kepada Tuhannya Musa sebelum aku izinkan. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku akan potong tangan dan kaki kalian dengan cara saling bersilangan. Thumma la usallibannakum ajma'in. Dan kalian semua akan saya salib untuk menjadi tontonan. Dengarkan jawaban para tukang sihir Fir'aun ketika mendapatkan ancaman itu. Mereka menjawab, qalu inna ila rabbina munqalibun. Kami sesungguhnya kembali kepada Tuhan kami. Tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna.
Dan kamu tidak menyalahkan kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, afriq alaina sabra, berikan kepada kami kesabaran. Wa tawaffana muslimin, dan wafatkan kami wahai Allah dalam keadaan Islam. Doanya tukang sihir Fir'aun tadi itu sama dengan doa atau ayat yang sering dibaca para khotib Jumat di hari Jumat, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat, jangan kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, para penyihir Fir'aun, jiwa mereka telah tercelup oleh nikmat hidayah dan nikmat iman. Seketika iman itu menjadi motor yang menggerakkan, membuat mereka berani untuk mendeklarasikan keimanannya, sekaligus bersedia menerima kemarahan Fir'aun. Kekuatan yang sama itu juga, kekuatan iman itu juga yang membuat Bilal bin Rabah, budaknya Umayyah bin Khalaf, bertahan untuk tidak kembali ke dalam kekafiran ketika tuannya menyiksa di tengah gurun pasir. Kekuatan iman jugalah yang membuat Bung Tomo dengan teriakan takbirnya Allahu Akbar, itulah yang berhasil menggerakkan arek-arek Surabaya untuk bertahan membela kota tercinta Surabaya. Kekuatan iman yang sama jugalah yang membuat Jenderal Sudirman bertahan dengan setengah paru-parunya untuk mempertahankan negeri yang dicintai. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman yang sama juga yang membuat ibu kita bertahan antara hidup dan mati di saat memperjuangkan kelahiran anak-anaknya. Karena dia yakin putra-putri tercintanya kelak akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kekuatan iman yang sama itu jugalah yang membuat ayah kita bertahan di terik panas matahari agar anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang layak, agar sukses dalam kehidupan mereka. Iman kepada Allah yang meyakini bahwa dialah maha pemberi rezeki, itulah yang membuat sampai detik ini kita tetap tenang menjalani episode kehidupan sebagai kepala rumah tangga yang punya kewajiban mencari rezeki yang halal. Iman kepada Allah jugalah yang bahwa negeri ini adalah bagian dari bumi ciptaannya, yang membuat kita tetap yakin dan optimis bahwa Allah akan menjaga dan melindungi negeri ini dari mereka yang selalu dan akan terus-menerus membuat kerusakan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah memerintahkan kita di ayat tadi dengan kewajiban puasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menutup dengan satu permintaan kepada kita. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan itu tidak boleh menjadi konsumsi individu. Maka di ayat itu digunakan kata tattaqun. Kalian banyak orang menjadi orang-orang yang bertakwa. Kenikmatan iman tidak boleh dinikmati sendirian. Dia tidak boleh tersimpan di kajian kitab-kitab kuning saja. Dia tidak boleh hanya dibicarakan di ta'lim agama saja. Tetapi dia harus tumbuh dalam komunitas. Dia harus tumbuh dalam keluarga. Dia harus bermekaran di pasar-pasar, di sekolah, di kampus, di lembaga-lembaga, di badan-badan, di BUMN. Bahkan harus tumbuh subur di istana-istana kekuasaan. Wangi bunga ketakwaan itu sudah seharusnya tercium semerbak dalam bentuk-bentuk kebijakan yang bernuansa kemaslahatan. Kebijakan keuangan harusnya adalah kebijakan yang penuh dengan kemaslahatan. Kebijakan ekonomi adalah kebijakan yang maslahat. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan yang maslahat. Apa itu maslahat? Maslahat adalah kepentingan dunia dan akhirat. Maslahat adalah kepentingan diri dan orang banyak. Maslahat adalah kepentingan hari ini dan seterusnya. Maslahat adalah kepentingan kita di dunia dan di akhirat.
Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, modal sosial kolektif kita yang kita sebut dengan iman tadi, kemudian kita tambah dengan modal simbolik yang kita sebut dengan takwa, diharapkan melahirkan keberkahan pada setiap aspek kehidupan. Aspek kehidupan diri individu, aspek kehidupan keluarga, aspek kehidupan komunitas, kehidupan bangsa dan negara. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di surat yang sama yang menceritakan tentang kisah tukang sihir Fir'aun, yaitu di surat Al-A'raf pada ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya rumah-rumah itu, sekiranya komunitas-komunitas itu, sekiranya sekolah-sekolah itu, sekiranya kampus-kampus itu, sekiranya negeri-negeri itu, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakat. Sungguh akan kami bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan. Terbuka lebar menganga dari atas langit, keluar dengan deras meluncur dari bawah bumi. Minas sama'i wal ard walakin kazzabu. Tapi sungguh sayang, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka itu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Jumat yang dicintai, dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, mari kita tundukkan kepala, memohon dengan penuh kepercayaan diri bahwa mudah-mudahan yakin Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Kita meminta semoga Allah kabulkan diri ini sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan yang banyak melimpah ruah kepada diri, keluarga, dan negeri bangsa ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wardallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahaba wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana ya Allah hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi umurina. Allahumma barik lana fi amwalina wa auladina. Allahumma barik lana fi hayatina fid dunya wal akhirah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ul alim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.